Pak Ustadz mohon penjelasan. 70.000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisab. Mereka orang yang tidak minta ruqyah. Hadisnya sudah dibahas di masjid waktu kita S1 dulu. S1 di Akramun Nas, S2 di Al-Falah, ini S3. Itu pelajaran S1 dulu. Cari video YouTube-nya ada. Tidak akan dihisap pada hari kiamat. Siapa dia? La yastarqun, tidak minta ruqyah. Apa maknanya? 3. Yang pertama, tidak minta ruqyah, ruqyah syirkiyah. Karena ruqyah itu ada namanya ruqyah syirkiyah. Karena minta kepada jin, minta pada setan pakai mantra-mantra. Jadi yang tidak hisap itu tidak minta pada ruqyah syirkiyah. Yang kedua, dia tidak minta ruqyah, maknanya dia tetap minta ruqyah, tapi dia tidak meyakini bahwa ruqyah itu yang menyembuhkan dia. Bukan baca-bacaannya yang menyembuhkan. Dia tetap minta ruqyah, tapi keyakinannya dalam kuat. Yang ketiga, dia tetap minta ruqyah, tapi dia meyakini yang menyembuhkan dia bukan orangnya. Alhamdulillah sejak di ruqyah Ustadz Fulan, karena Ustadz itulah saya sembuh. Bukan. Jadi tetap keyakinannya. Adapun orang minta ruqyah, Nabi mengajar menyuruh sahabat belajar ruqyah, Nabi membolehkan ruqyah, maka meminta ruqyah tidak masalah menurut para ulama. Asal jangan meyakini ruqyah syirkiyah, meyakini kita sembuh karena ruqyahnya, meyakini sembuh karena orang yang meruqyahnya, tapi kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah itu usaha, ikhtiar. Mana yang lebih baik? Salat sunat rawatib atau tahiyatul masjid? Kalau masuk ke masjid, tadi sedang azan, begitu masuk tahiyatul masjid dulu. Selesai tahiyatul masjid, qabliyah subuh, rawatib. Tapi kalau waktunya tinggal 2 menit lagi, ada jam itu yang pakai jam iqamat, nampak 2 menit lagi, maka langsung laksanakan qabliyah subuh. Karena kalau tahiyatul masjid dia laksanakan waktu habis, tak dapat qabliyah. Tapi kalau dia laksanakan qabliyah, otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus datang ke masjid. Mengambil pertanyaan ini dari bawah. Kalau suami pemalas, tidak giat cari duit dan mengurus rumah tangga karena alasan menderita penyakit, padahal secara masih sehat, ini wajib kita suuzon. Suami pemalas, tidak giat cari duit, mengurus rumah tangga karena alasan menderita penyakit, padahal secara fisiknya sehat. Jadi gimana sikap si istri? Istri punya wali. Wali istri itu ke atas ayah, atuk, datuk, kakek. Wali si istri itu ke bawah abang, adik. Wali istri itu ke samping paman, adik ayah, abang ayah. Mengadulah ke 6 orang ini. Supaya dipanggilnya suami kita itu, tanya dia, suami, ya, ingat tak dulu kamu sirat taklik? Yang mana tuh pak? Nah, ini kan ada video rekaman nikah dulu. Orang yang nikah ini tak ada ingat apa pun, tak ingat dia. Ini sirat taklik. Jika saya, bacakan sirat taklik kata Pak Kuah, jika saya tidak memberikan nafkah zahir dan batin selama 3 bulan lamanya berturut-turut, lalu istri saya datang ke pengadilan agama, lalu dia membayar iwat 10.000, maka dia menuntut, maka hakim berhak. Kamu siap tak nih? Oh jadi gitu ya Pak? Iya, kalau gitu saya semangat lagi. Jangan didiamkan. Wali pula jangan takut. Takut kami Pak Ustadz, preman menantu kami itu. Jangan takut. Ramai-ramai datang. Dia pemain karate nih Pak Ustadz, sudah dan 3 dan 1. Kita dan kawan-kawan. Apa ditakutkan? Bagaimana pendapat Ustadz tentang penolakan banyak masjid di Jakarta menyolatkan jenazah dengan dalil surat At-Taubah, dan tidak sedikit ulama yang setuju? Namun bukankah hukumnya fardu kifayah? Fardu kifayah bagi muslim. Fardu kifayah bagi muslim. Dia tidak muslim. Kenapa dia tak muslim? Dia kafir.
Kenapa dia kafir? Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang mengangkat orang kafir maka dia kafir. Fardu kifayah bagi muslim. Makanya orang masuk Islam itu diumumkan ramai-ramai di sini mu'allaf. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa dia sudah muslim, nanti dia kita mandikan, kita kapankan. Mereka tak muslim, maka tak ada fardu kifayah. Pak Ustaz, kalau selesai maaf cakap ini masalah fikih itu kata Nabi nikmatin nisaul ansor, sebaik-baik perempuan orang ansor. Kenapa orang ansor itu baik? La yastahyaina ayyatafaqqahna fid din, karena mereka tak malu menanya masalah agama. Jadi kalau nanti ada pertanyaannya masalah darah haid, masalah itu mesti saya jawab, karena masalah fikih. Kalau selesai berhubungan intim, bolehkah kita makan minum sebelum mandi junub? Boleh. Berwuduk dulu. Berwuduk. Apa dalilnya? Nabi SAW ada kalanya dia langsung mandi, ada kalanya tidak, dan dia berwuduk. Tidak ada larangan makan minum. Larangan bagi orang yang berhadas besar itu adalah masuk masjid, megang Quran, baca Quran, sholat, puasa, tawaf. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Adapun makan, minum, maka tak apa. Kalau ada ustaz melarang jangan makan, jangan minum, itu adab. Bedakan antara fikih dengan adab. Ada orang-orang yang mengkaji tasawuf. Tasawuf itu isinya adalah adab, sopan santun, tata krama. Pak Ustadz, kalau ziarah kubur ke makam orang tua, bolehkah kita membacakan ayat kursi di atas kuburnya? Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan baca Quran di samping mayat, di samping kubur. Kata Imam Nawawi, dari kalangan mazhab Syafi'i, dianjurkan membacakan Quran di samping kubur. Yustahabbu, dianjurkan. Yang ngomong begitu siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu hebat Pak Ustadz. Sahih Muslim di kepala dia. Sahih Muslim itu ada semua di kepala dia. Imam Nawawi hafal Sahih Muslim, hafal hadis, mengatakan dianjurkan baca Quran di samping kubur. Ada Ustadz yang hafal hadis kalau pakai laptop melarang. Bapak Ibu ikut Imam Nawawi apa ikut Ustadz laptop? Saya ikut Imam Nawawi. Maka saya tetap membaca Quran. Apa yang dibaca? Terserah. Mana yang dibaca? Saya Pak Ustaz mau baca ayat kursi, bacalah. Saya mau baca Qul Huwallah 3 kali, Qul Falaq sekali, Qul Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Saya mau baca surat Yasin. Nah Yasin hatinya Al-Quran. Makin banyak, makin baik. Terserah. Apa yang mau dibaca? Kalau Ustaz sendiri, Qul Huwallah 3 kali, Qul Falaq sekali, Qul Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu. Sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada almarhum fulan bin fulan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya ingin tanya tentang fenomena alam terjadi Januari pukul 1.30 dini hari. Waktu saya pulang kerja sampai di rumah langsung tidur. Baru sebentar tiba-tiba lampu mati dan hujan gerimis. Baik.